Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau yang kami peringati yang telah bangkit dari antara orang mati. Engkau layak menerima hormat kami. Engkau layak kami puji dan kami sembah. Ya Tuhan, saat ini rinduan kami supaya sungguh-sungguh nama-Mu dipuji, dimuliakan, nyatakan kehendak-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang akan menjadi pegangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, baik, shalom. Shalom. Selamat merayakan Paskah bagi seluruh jemaat Tuhan. Yesus bangkit. Amin. Amin. Ini keyakinan dan harus dipegang oleh kita orang percaya. Dia tidak mati saja. Dia tidak hanya melaksanakan tugasnya menderita saja, tetapi dia mengalahkan segala sesuatunya. Bahkan karena hari ini semuanya kita hidup dalam pengharapan. Aku telah melihat Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20. Kita akan membaca dari ayat 18 sampai ayat ayat 11 sampai ayat 18. Alkitab saya halaman 138. Jika sudah menemukannya, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, kita akan baca kembali, kita bergantian biar kita juga meresapi pikir firman Tuhan ini. Dari mimbar ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, dan ayat yang telah membahas, kita akan membacakannya bersama. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria."
Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang menyatakan hal-hal itu kepadanya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang aku telah melihat Tuhan. Ya, PGI juga menyuarakan kepada kita untuk menyampaikan dalam hari kebangkitannya ini, katakan kepada seluruh umat Tuhan bahwa Dia telah mendahului kita. Maksudnya menyediakan yang terbaik. Jangan khawatir tentang persoalan bahkan gejolak ekonomi dan dunia. Yakinlah Tuhan selalu bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Untuk mempercayai seseorang atau sesuatu, kita membutuhkan proses. Seringkali begitu mudah kita menjadi ragu, dan dalam proses mempercayai itu, kadang-kadang kita bertanya-tanya. Beriman kepada Tuhan juga berada di dalam proses yang panjang. Ketika kita menjadi orang percaya, mengatakan aku beriman. Bahkan mungkin pemuda-pemudi dalam sini mengakui aku percaya. Namun dalam sepanjang hidupnya, kepercayaannya itu akan diuji dalam proses. Tapi dalam proses itu akan terlihat apakah kita bertumbuh atau tidak. Apakah kita memang mengenal dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Seperti yang dialami Maria Magdalena dalam Yohanes 20 ayat 18 ini, saya yakin jawabannya tidak. Atau ada yang pernah melihat Tuhan? Gambarnya sih. Nah, gitu. Harus melihat Tuhan secara langsung. Nah, bila yang kita maksud adalah melihat secara fisik, tapi bila dikatakan bahwa kita melihat Tuhan dalam pengalaman secara rohani, berjumpa dengan Tuhan mungkin di dalam pengalaman pribadi, mungkin di dalam mimpi dan dalam pujian, dalam pengalaman dan kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana pengalaman iman kita masing-masing tentu berbeda. Maka Pak Pendeta kemarin menyampaikan di Makassar, orang senang dengan pengalaman-pengalaman, sehingga gereja akan penuh. Salah satu gereja di Makassar itu dikatakan penuh sekarang ini, bahkan baru bertumbuh datang ke Makassar oleh karena pendetanya sudah 2 kali naik turun bahkan menginjili di neraka. Luar biasa ini. Dari tadi anak muda senang yang lain. Waduh, pendeta pernah ke neraka ini bagaimana? Nah, kadang-kadang orang suka mendengar hal-hal seperti itu, pengalaman rohani. Tetapi ingat, saya mau katakan, pengalaman rohani seseorang tidak bisa digeneralisasikan, dikatakan bahwa oh sama pengalaman begitu berarti saya juga begini nanti akan sama. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan di sini melihat Tuhan adalah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan yang tercurah kepada kita secara pribadi. Nah, dari narasi kita belajar bahwa untuk melihat Tuhan bangkit rupanya dialami oleh siapa? Maria Magdalena. Siapa sih Maria Magdalena? Dikatakan Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah mengalami kasih, yang pernah mengalami mujizat Tuhan. Berarti dia beberapa kali berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Apakah Yohana mengalaminya? Maksudnya bukan Yohana sini ya, maksudnya Yohana yang di sana. Apakah perempuan-perempuan? Tidak. Hanya Maria Magdalena yang memiliki pengalaman memberikan mujizat itu membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang dialami? Maria Magdalena
pernah disembuhkan dari kuasa 7 roh jahat. Bapak Ibu Saudara, pernahkah dirasuki oleh roh jahat? Jangan sampai, ya mau ya. Tetapi Maria Magdalena mengalami berapa? 7. Kalau 7 itu banyak sekali itu. Satu aja kita pusing menghadapinya, apalagi kalau 7 roh jahatnya. Tetapi karena Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan sanggup mengalahkan kuasa kegelapan, maka ke-7 roh jahat itu pun pergi dari dirinya. Ia mengambil komitmen untuk mengikut Yesus ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun dalam waktu selanjutnya, ketika tidak hanya sekedar situ saja, berikutnya pasti ada pasang surutnya dalam mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Reaksinya ketika mereka melihat ke dalam, termasuk kedua murid yang lain Petrus, mereka masuk dan melihat tidak ada. Tetapi mereka dikatakan ayat sebelumnya itu, ayat yang ke-7 ayat ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Yang lain sudah melihat, kain peluh sudah tersusun rapi, tidak ada mayat di sana. Teringat mereka perkataan Tuhan Yesus. Tetapi karena kesusahan dan menderita, karena dia menangis, karena dia berpengalaman Tuhan sudah tolong saya, dia masih bersedih. Siapakah dia? Dua murid ini sudah pergi kepada teman-temannya untuk mengatakan Tuhan tidak ada di tempat. Tapi Maria Magdalena masih dalam kesusahan, masih dalam kesedihan. Bukan oleh karena dia tidak pernah melihat mujizat Tuhan, tapi mata rohaninya, pengalaman secara pribadinya, dia masih terngiang-ngiang dalam peristiwa apa? Jumat Agung. Apa yang dia lihat? Di depan matanya sendiri dia melihat Yesus mati. Gurunya, rabinya menderita, ditusuk lambungnya, darahnya menetes. Itu yang pengalaman yang pahit itu membuat dia belum bisa melihat hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah diambil dari kuburnya. Kami tidak tahu ia di mana diletakkan. Inilah ungkapan ayat di sini dikatakan bahwa dia sangat sedih. Tuhan telah diambil daripada kami. Kami tidak tahu. Jikalau Tuhan yang mengambilnya, katakan kepadaku di mana Tuhan letakkannya, supaya aku dapat mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah pengalaman yang ketika berjumpa dengan Tuhan yang pertama tadi. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Malaikat berkata pada ayat berikutnya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata malaikat itu. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tuhanku telah diambil orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari narasi ini kita melihat Maria oleh karena kesedihan tidak melihat kuasa Allah sanggup mengalahkan maut. Perjumpaan yang membuat Maria melihat Tuhan, yang di sini kita akan melihat bagaimana dia pertamanya ketika malaikat berbicara dia belum memahami. Tapi berikutnya siapa yang berkata? Yesus sendiri berkata pada ayat yang ke-14. Kata 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ini perkataan Tuhan Yesus langsung tadi malaikat Tuhan. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, jadi dia belum memahami. Bapak Ibu Saudara, seringkali kadang kita tidak memahami cara Allah bekerja. Kita minta, "Tuhan tolong saya dalam usaha ini." Tuhan sudah tolong kita, tapi kita tidak paham. Tuhan memberikan saya kesehatan, Tuhan berikan kesehatan, tapi kita tidak paham. Sekebetulan, misalnya begitu.
Tuhan tolong saya. Tuhan sudah tolong karena kita tidak melihat Tuhan bagaimana, tapi Allah telah memakai banyak cara untuk menolong kita. Kita juga tidak memahami. Ada kalanya kita pun sering mengalami hal seperti Maria Magdalena ini. Kita sudah sering bercakap-cakap dan berbincang-bincang dengan Tuhan tentang pergumulan kita, tentang problema dan persoalan hidup sehari-hari. Tetapi ketika ditolong oleh Tuhan, ada kalanya kita bilang, oh biasa, ya memang begitulah, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat dari poin aku melihat Tuhan ayat 18. Ada 3 pelajaran penting. Kata melihat berasal dari bahasa Yunani yang bisa diartikan sebagai melihat, memperhatikan, atau mengalami secara fisik, bahkan pengalaman rohaninya. Nah, kita melihat di sini Maria melihat Tuhan. Maria Magdalena dari kota Magdala ini, mereka melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Yang pertama kita akan pelajari adalah Maria Magdalena telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka pada saat yang bersamaan dia berkata, pada ayat yang ke-16 dia menyapa, ketika Yesus menyapa, Maria, Maria, berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Berarti pengenalannya sudah lebih dekat. Mengapa? Tadinya dia berbicara Tuhan secara umum. Tetapi ketika Yesus menyapa dia, Maria, dia menoleh dan melihat dan mengenali sesungguhnya siapa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan pribadi dengan Yesus itu penting. Walaupun tadi dikatakan kita secara fisik tidak melihat Tuhan, tetapi banyak hal Allah mau menyatakan dirinya kepada kita dalam berbagai cara. Tentu ada penyataan secara umum melalui alam semesta, melukiskan segala keindahan Tuhan. Tetapi secara pribadi mungkin dia mau bertemu ketika Bapak Ibu Saudara dalam pengalaman-pengalaman khusus. Ya tentu tidak semuanya orang bisa mengalami ini. Tetapi ingatlah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu adalah hal yang penting. Maka gereja kita selalu mengajarkan firman Tuhan kita pegang, tetapi jangan hanya tertulis, harus kita hidupi. Bagaimana kita bisa menghidupinya? Dengan berpengalaman dengan Tuhan. Sudahkah berpengalaman dengan Tuhan? Sudahkah kita ditolong oleh Tuhan? Biasa nih, begitu memang, dan seterusnya. Tetapi kalau kita sadar Tuhan sudah tolong saya, mengapa pujian mengatakan waktu Tuhan tolong saya? Itu pengalaman secara pribadi, bukan hanya asal bunyi, asbun. Anak muda bilang bunyi itu kadang-kadang tidak ada gaungnya, tapi ada kalanya bergaung kencang. Tetapi ini benar-benar dialami banyak penulis lagu. Amazing Grace, sangat besar kuasanya. Mengapa? Rupanya pencipta mengalami bagaimana dia yang paling berdosa diterima oleh Tuhan. Dikatakan orang yang banyak berdosa ketika ditolong dan diselamatkan Tuhan, dia melihat bahwa Allah menolong dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan bagaimana berjumpa dengan Tuhan membuat kita dilahirkan kembali seperti, mari kita membaca bertemu dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maksudnya berjumpa dengan Tuhan, hendaknya kita seperti mencintai Tuhan, seperti mencintai firman Tuhan itu, bagaikan bayi yang baru lahir, selalu ingin susu yang murni, selalu ingin firman Tuhan, selalu berjumpa dengan Tuhan, selalu ingin berpengalaman dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak-bapak, jangan kita hanya bisa mengalami perjumpaan pertama dengan calon ataupun seseorang atau istri kita sekarang itu saja yang kita kenal, tapi kenang juga anak muda. Jangan terkesan pertama ketika melihat, wih cantik nah, gemara nah, kata orang Makassar, atau kalau orang Kupang apa ya bilangnya, cantiknya. Bukan hanya itu, tetapi yang Maria maksudkan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting. Dia dulunya hidup dalam kuasa kegelapan, 7 roh jahat meninggapinya. Bahkan ketika di dalam kesedihannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhannya. Namun dalam peristiwa Paskah ini, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pernahkah Bapak Ibu Saudara, anak muda mengalami kesusahan? Puji Tuhan, rupanya tidak ada jemaat mengalami kesusahan. Pernahkah mengalami kesusahan? Pernah, ya termasuk saya. Tetapi ingatlah, Maria Magdalena mengajarkan supaya dalam kesusahan, dalam problema hidup, mari berjumpa dengan Tuhan. Jangan cari Mbah Google, jangan cari apa kata primbon, jangan cari apa kata orang pintar. Bukan Pak guru ya yang pintar itu, tapi orang pintar nggak tahu, yang kelihatan pintar, ngomongnya bisa tetapi tidak meyakinkan. Misalnya bayangkan orang pintar tapi bajunya yang nggak pintar, terus juga penuh pengawal dan segala macam lah. Bukan saya menjelek, tetapi kadang-kadang disebut orang pintar. Padahal dia meraba-raba saja itu. Dia sampaikan, oh iya betul itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kadang-kadang orang terpancing dengan apa yang disampaikan. Misalnya seorang datang kepada kita, dia penjual obat, dia sebutkan semua penyakit. Akhirnya kita, oh iya betul, kayaknya saya memang sakit pinggang sekarang. Padahal dia tadi secara umum telah bilang, iya saya sakit pinggang. Nah itu memang obat ini pas. Nah, biasanya kan begitu kalau orang pintar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tetapi yang kita melihat di sini, mari dalam kesusahan, kegelapan, kekhawatiran dan kecemasan, bahkan ketika engkau berderai air mata menangis seperti Maria Magdalena, Tuhan nyatakanlah dirimu dalam perkara, dalam situasi itu. Ketika saya berpengalaman dengan Tuhan hal ini, tapi tidak semua menjadi pengalaman Bapak Saudara. Ketika saya rasanya sedih sekali, rasanya apanya itu kata penyanyi itu, hati saya pergi entah kemana sebelah katanya. Hatiku apa anak muda itu patah, hilang, rasanya senyap sekali, rasanya mau mati juga. Tetapi saya berkata, Tuhan kuatkan saya. Pada saat yang bersama, mama saya menelpon, sudah anak bungsu. Ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kau layani ada bersama dengan engkau. Pada saat itu juga saya meneteskan air mata, dan pada saat bersamaan Tuhan datang untuk memberikan penghiburan bahwa memang secara manusia kita terpisah. Memang ada kesusahan, memang ada air mata, tetapi Dia menjamin air mata kita akan diganti dengan kebahagiaan suatu hari kelak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, poin ini yang kita melihat, aku telah melihat Tuhan, kata Maria Magdalena mengatakan, dia mengerti siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kata melihat Tuhan Yesus, dia menyebutkan sebagai Rabuni. Apa artinya? Guru. Bahasa Ibrani ini disebutkan sebagai murid-murid yang dekat saja yang memahami tentang kata Rabuni, tentang guru. Ada hubungan yang akrab tapi hormat, tetapi juga ada pemahaman yang dalam bahwa memang dia datang dari Allah. Dia guru yang membawa keselamatan dan menerangi jalan hidup umatnya. Gelar tertinggi bagi seorang guru di Yahudi tradisi yaitu Rabuni. Hal ini berbeda dengan apa yang Maria Magdalena tampakkan sebelumnya yang berkata Tuhan, yang masih berpikir bahwa ia seorang pencuri.
yang masih berpikir bahwa dia penunggu taman. Tetapi ketika dia berbicara dan memanggil Rabuni, berarti ada sesuatu yang dia ingat sangat kuat, memahami dan mengerti dengan baik. Ayat yang ke-16. Hal inilah yang membuat dia kembali mata rohaninya dicelikan. Jadi poin yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, pahamilah, mengertilah apa yang kau percaya. Kadang-kadang tidak paham. Dalam sejarah gereja saya memberikan mata pelajaran begini. Anda sebagai orang yang siap untuk masuk ke dalam masyarakat. Pertanyaannya, benarkah Tuhanmu tiga? Banyak argumen, karena apa? Banyak dipertanyakan. Kalau orang yang memahami dan mengerti yang dia percaya, yang dia sembah dan dia yakini, pasti dia tidak menjawab tidak. Tetapi ada satu anak, saya tidak tahu apakah latar belakangnya atau bagaimana, langsung menjawab. Dan saya konseling waktu saya datang kemarin di sekolah di Mamuju. Iya, saya punya 3 Tuhan. Wih, kenapa nak? Iya, 3 Tuhan karena disebut 3 Tuhan. Terus, ya 3 Tuhan. Jadi memang Tuhanmu 3. Iya, beda dong yang lain. Iya, rupanya ada latar belakangnya iya saja. Itu dia hanya iya saja. Maksudnya nggak memahami dengan baik. Setelah saya jelaskan, tidak, kita itu punya Tuhan yang esa. Saya bacakan Ulangan, saya bacakan 1 Timotius. Oh iya, terus rupanya Allah begitu mengasihi saya, maka dia menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Maka ketika Yesus datang, Allah yang sama juga datang menghibur dan mengeluarkan saya. Di dalam tubuhmu hanya satu, namanya Kelvin. Minta maaf kalau ada Kelvin nama di sini. Oh iya, tapi dalam tubuhmu ada fisikmu Kelvin, tubuhmu, nyawamu ada nyawa Kelvin, tetapi juga sama-sama satu, rohmu juga sama-sama satu. Baru dia memahami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saya maksudkan bukan saya menjelaskan masalah Allah Tritunggal, tetapi bagian yang kedua ini, Maria Magdalena mengerti siapa Tuhannya. Jangan juga sampai ke Bapak Ibu Saudara nggak memahami siapa Yesus. Ketika ditanyakan, Yesus itu diganti dengan murid-muridnya. Ada nggak kepercayaan seperti itu di masyarakat? Salah satu murid diserupakan dengan dia yang mirip sekali, maka diganti cepat-cepat diambil. Percaya nggak dengan itu? Harusnya tidak sebagai orang Kristen. Itu serangan bagi Kristologi. Jemaat harus memahami Yesus tidak pernah menyangkali segala perbuatannya. Termasuk Yesus memang tujuannya mati di kayu salib, dia tidak diganti. Dan mengapa dia harus mati? Tujuan jelas, menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka kita tidak perlu beramal, maksudnya harus beramal supaya selamat. Kita tidak perlu ke tanah suci karena saya nggak punya uang, misalnya begitu, harus selamat. Kita tidak perlu melakukan ABC untuk selamat, tetapi dipercaya dalam hati, berbicara dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan selamat. Pengakuan ini jangan sampai kita tidak memahami. Anak-anak muda jangan mudah terpedaya dengan kepercayaan-kepercayaan. Ada kepercayaan sekarang Yesus sudah datang. Di mana? Di Cina. Dalam bentuk apa? Dulu dia jenggotan, sekarang dia bukan hanya rambut panjang saja, mungkin yang lain pakai lipstik. Nah, begitu karena dia sebagai perempuan. Ada nggak? Ada. Kepercayaan apa itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Berkembang nggak? Berkembang. Bahkan di Sintang, gereja kita terbesar di Sintang ya. Dan di Kalimantan Barat mereka melalui PGI membuat seruan kepercayaan Tuhan yang Maha Kuasa tidak diakui di Kalimantan Barat. Mengapa? Karena penyimpangan terjadi, karena orang tidak memahami, orang mulai iya betul juga, siapa tahu bisa jadi perempuan kan bisa, dia mau jadi siapa saja bisa kok. Jadi ketika dikatakan dia datang dalam bentuk perempuan di Cina, percaya langsung, oh iya bisa jadi Tuhan Maha Kuasa dan seterusnya. Ingatlah Bapak Saudara, memahami itu penting, mengerti itu penting, dan tetapi
lebih baik daripada itu apa? Back to Bible. Inilah kepercayaan kita di dalam Kristen Protestan. Sola Scriptura. Hanya Alkitab. Ada Alkitab menyatakan bahwa Yesus akan datang dalam bentuk wanita di Cina. Kalau tidak ada, jangan dipercaya. Nah, itu saja sebenarnya. Lebih pada itu banyak hal-hal yang lain. Jadi poin yang kedua yang saya mau katakan, mengapa Maria Magdalena berkata Rabuni? Rupanya dia memang paham jelas bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus Kristus. Berikut yang terakhir. Aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena adalah orang pertama yang dijumpai Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Ketika dua murid masuk yang lain itu, mereka lihat kosong di sana, hanya ada kain peluh dan tertata rapi. Mereka langsung, laki-laki itu kadang-kadang melihat begitu, bapak-bapak maksudnya lihat, oh iya benar, seperti yang dikatakan Tuhan, langsung lari. Tetapi Maria Magdalena masih menangis terseduh. Dan pada saat itulah Tuhan menyatakan, memperlihatkan dirinya dalam kesusahan hatinya. Hatinya sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Salah satu buktinya ketika melihat kubur kosong, Petrus dan murid-muridnya sudah pulang ayat sebelumnya, sementara Maria Magdalena terus ada di kubur. Melalui Maria Magdalena, berita kebangkitan Tuhan Yesus tersebar dengan cepat. Bapak Ibu Saudara yang kasih, apakah kita telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Apakah kita sudah mengerti dan memahami Tuhan yang engkau sembah? Mengapa Yesus harus menderita? Ada pujian, mengapa Yesus harus menderita? Apakah dengan pengalaman pribadimu, anak muda tadi, sebenarnya tadi malam itu bagus sekali kami latihan, tapi tidak tahu, mungkin kalau sudah lihat muka Bapak Ibu Saudara langsung ciut, belum terbiasa di panggung gitu dan muda gitu. Semangat tadi malam itu. Apakah benar anak muda engkau berjanji, bernyanyi, berbakti, bersaksi karena engkau telah melihat Tuhan? Pertanyaan itu, jika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita akan berani menyaksikannya. Maka kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita berkata, tidak ada kesusahan dan problema hidup ini membuat saya jauh dari Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena pemahaman yang benar dan perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Maria Magdalena menyampaikan berita ini sampai seluruh dunia. Dan kita pun juga, Alkitab telah mencatat di sini. Dikatakan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya yang lain, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersaksi itu penting ketika kita sudah mengalami dan melihatnya. Saksikanlah imanmu kepada sesamamu. Bersukacitalah. Jangan kita dalam kesedihan terus-menerus. Kemarin dalam saya bilang Jumat Senduh kita kan memang mengingat segala, bukan kan hanya keringat saja, tetapi dia darahnya tercurah, lambungnya tertusuk. Memang kita sedih, apalagi kalau menonton film The Passion of the Christ. Tetapi hari ini patut kita bersukacita. Amin. Apa yang membuat kita bersukacita? Kita mencatatnya walaupun kita belum berpengalaman. Dikatakan kita bersukacita karena apa? Kita diselamatkan. Yakin Bapak sudah diselamatkan? Yakin memiliki hari esok? Yakin masuk surga? Wah, luar biasa jemaat Tuhan, kita bertemu semua di surga nanti. Walaupun belum tahu kapan waktunya kita akan dijemput. Tapi yang saya maksudkan adalah tetaplah bersukacita. Hadapilah hari-harimu seburuk apapun juga, Yesus ada di sana. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, pengalaman Paskah mengingatkan kami Maria Magdalena yang berkabung duka, menangis tak habis-habisnya oleh karena dia kehilangan figur seorang guru, kehilangan orang yang sudah menyelamatkan dia
dari 7 roh jahat. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sukacita memberi hatimu. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu, Geni, Evata, Bulu Mario. Besar kecil, tua muda, hamba rindu di dalam nama Yesus supaya kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, secara pengalaman, secara rohani kami. Entah ketika kami dalam kesusahan, entah ketika kami dalam air mata, entah ketika kami dalam problema yang besar, entah ketika kami dalam tantangan dan membuat adrenalin kami tinggi, entah dalam persoalan apapun juga, bahkan kepercayaan kami. Ajar kami juga memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Ajar kami untuk memegang kata firman-Mu dan mencintai firman-Mu. Dan tolong kami juga Tuhan untuk berjanji. Kami mau berbakti, kami mau bernyanyi, bahkan kami mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Engkau hidup, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau menyediakan bagi kami tempat di surga, Engkau telah menang, maka kami percaya ada hari esok bagi kami. Dan tolong kami juga Tuhan, mungkin kami saat ini masih bergumul dengan problema persoalan hidup ini, entah dengan disebabkan oleh karena masalah pribadi, atau masalah keluarga, atau oleh karena kegagalan kami, kesalahan kami, atau mungkin karena ada pencobaan dan segala macam yang ditanggungkan kepada kami, ada ujian hidup. Ajar kami dalam situasi apapun juga, kami berjumpa dengan Engkau, melihat Engkau, menyaksikan kemurahan Allah, bagaimana Engkau menolong kami dengan cara-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berkekurangan dicukupkan, yang menghadapi persoalan yang besar, Engkau sanggup untuk menyelesaikan dan meringankan beban mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu meyakinkan kami hari esok menanti dan surga terbuka bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.